Ramai-ramai tinggalkan Raffi Ahmad, geliat bursa transfer dari PSIS, Persebaya dan RANS Nusantara. Raffi Ahmad mencoba membenahi tim bolanya, RANS Nusantara FC, di bursa transfer Liga 1. Kini, klub suami Nagita Slavina itu sudah menunjuk pelatih baru dan mulai berburu pemain. Sejumlah pemain juga harus meninggalkan ayah Rafathar itu. Selain RANS FC, kabar terbaru dari bursa transfer Liga 1 juga ada terkait Persebaya yang baru saja gait pemain baru dan PSIS Semarang juga berbenah. Persebaya Surabaya resmi menggait rekrutan ke-8-nya untuk musim 2023/2024, Ripal Wahyudi. Dilansir oleh tribunwow.com, kabar tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Persebaya Surabaya, @officialpersebaya, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Ripal Wahyudi dikenalkan setelah Wildan Ramdhani yang dirilis di hari yang bersamaan oleh Persebaya Surabaya. New Ancor is coming, jangkar baru akan datang, Red. Selamat datang Ripal Wahyudi di keluarga besar Persebaya. Mari bersama berjuang merengkuh kejayaan, tulis akun ofisial Persebaya. Ripal Wahyudi akan menambah kedalaman skuad, terkhusus stok gelandang Persebaya Surabaya pada musim 2023/2024. Di musim 2022/2023. Ripal Wahyudi memperkuat dua klub, yakni Persiap Pati di Liga 2 2022/2023 dan Bayangkara FC di putaran kedua Liga 1 2022/2023. Saat memperkuat Persipa Pati pada gelaran Liga 2 2022/2023, Ripal Wahyudi mencatatkan 7 laga atau 630 menit bermain tanpa membukukan satupun gol atau assist. Namun, kompetisi itu akhirnya terhenti. Sementara itu, Ripal Wahyudi membukukan 11 laga atau 423 menit bermain dengan koleksi 1 assist kala membela Bayangkara FC di putaran kedua Liga 1 2022/2023. Menelisik dari kode berupa koin yang diberikan oleh Persebaya Surabaya, diprediksi masih ada 3 pemain lagi yang akan dikenalkan bajul ijo. Lantas, siapa 3 pemain tersebut? 1. Dusan Stefanovic, CBFK Ratnik Surdulika, 26 tahun, Santerdeal. Sosok pengganti Leo Lelis besar potensinya mengarah kepada bek bidikan Persebaya Surabaya asal Serbia, Dusan Stefanovic. Pemain kelahiran Nice, Serbia itu kini dikaitkan bakal segera bergabung dengan Persebaya Surabaya. Bahkan, menilik kabar terkini, Dusan Stefanovic Santer dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya dengan presentase sebesar 80%. Kabar itu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @gosipbola, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Dusan Stefanovic 80% lebih besar dari Persebaya Surabaya, tulis @gosipbola. Memang, jika melihat dari durasi kontrak tersisa Dusan Stefanovic dengan FK Ratnik Surdulika dapat terlihat jika sang pemain tak lama lagi akan usai durasi kontraknya. Durasi kontraknya bersama FK Ratnik Surdulika akan segera usai pertanggal 30 Juni tahun 2023 mendatang. Sehingga, besar potensinya untuk Dusan Stefanovic bisa digait Persebaya Surabaya dengan status bebas transfer atau tebus kontrak tersisa. Selain itu, Santer dikabarkan, pengumuman Dusan Stankovic resmi Persebaya Surabaya dikabarkan akan segera dilakukan pada Juni atau Juli mendatang. Kabar itu diungkap akun fansbase Persebaya Surabaya, @psbnews, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Dusan Stefanovic 80%, 100% unknown soon Juni-Juli, pengumuman segera dilakukan pada Juni atau Juli, tulis @psbnews. 2. Song Uiyang, AMF Nongbua City FC, 29 tahun, Santerdeal. Untuk pemain asing ASEAN,
Persebaya Surabaya dikabarkan telah temui kata sepakat untuk mendatangkan bintang timnas Singapura, Song Woo-yang musim depan. Kabar telah sepakatnya Song Woo-yang berkostum Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @liga_dagelan. Persebaya dan Song Woo-yang telah mencapai kesepakatan, namun Persebaya masih menunggu soal kepastian regulasi pemain asing yang fix. Jika regulasi kembali berubah, maka kesepakatan bisa berubah, tulis @liga_dagelan, Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2023. Namun, Song Woo-yang masih menunggu kabar terbaru mengenai kesepakatan regulasi terkini. Hal itu juga sudah diperkuat dengan unggahan oleh akun fansbase Persebaya Surabaya, @psbnews, yang menyatakan proses kepindahan Song Woo-yang sudah 80% dan tinggal menunggu regulasi resmi terkini Liga 1 musim depan. Song Woo-yang, there has been an agreement between Persebaya dan Song. But all of them are waiting for the rules from the league, Song Woo-yang. Sudah ada kesepakatan antara Persebaya dan Song, tapi semuanya menunggu aturan dari Liga, tulis @psbnews. Selain itu, belum lama ini, Song Woo-yang juga diketahui telah umbar kode bakal merapat dengan memfollow akun fansbase Persebaya Surabaya, @kitabonek. Tentu, aksi follow Instagram yang dilakukan oleh Song Woo-yang semakin memperkuat rumor yang beredar jika dirinya bakal segera berkostum Persebaya Surabaya dan hanya menunggu waktu untuk diumumkan. 3. Ferdinand Sinaga, CF, Santer deal. Striker Gaek berusia 34 tahun, Ferdinand Sinaga, Santer dikabarkan telah done deal untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya. Kabar telah sepakatnya Ferdinand Sinaga berkostum Persebaya Surabaya diungkap oleh akun @ligawakanda Indonesia, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Sepakat. Persebaya Surabaya dikabarkan telah menjalin kesepakatan lisan dengan pemain Sang Dragon yakni Ferdinand Sinaga untuk bergabung musim depan, tulis @ligawakanda Indonesia. Menarik dinantikan, siapakah di antara 5 pemain tersebut yang terlebih dulu dikenalkan Persebaya Surabaya? Daftar rekrutan anyar Persebaya Surabaya di musim 2023/2024 yang sudah resmi dikenalkan. 1. Ripal Wahyudi, diumumkan tanggal 10 Mei tahun 2023. 2. Wildan Ramdhani, diumumkan tanggal 10 Mei tahun 2023. 3. Yohanes Kandaimu, diumumkan tanggal 9 Mei tahun 2023. 4. Kadek Raditya, diumumkan tanggal 8 Mei tahun 2023. 5. Kasim Botan, diumumkan tanggal 7 Mei tahun 2023. 6. Nuri Fasya, diumumkan tanggal 5 Mei tahun 2023. 7. Bruno Moreira, diumumkan tanggal 2 Mei tahun 2023. 8. Reva Adi, diumumkan tanggal 28 April tahun 2023. Sementara itu PSIS Semarang resmi memperkenalkan pemain baru ketiganya musim ini. Setelah sebelumnya mendatangkan Haikal Al-Hafiz dan mempermanenkan Bayu Fikri, kali ini manajemen Laskar Mahesa Jenar mendatangkan gelandang yang sebelumnya memperkuat Persipal Palu, Tri Setiawan. Tri Setiawan merupakan pemain muda hasil buruan tim scouting PSIS. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan ini sempat mengikuti training center, TC, Timnas U22 untuk ajang SEA Games di Kamboja. Mengikuti TC Timnas U22 sejak seleksi dengan pemain-pemain Liga 2 lainnya. Tri Setiawan yang akan berusia 19 tahun pada bulan Mei ini masih di TC Timnas hingga detik-detik akhir jelang keberangkatan Timnas ke Kamboja. Menurut Yoyo Sukawi selaku Chief Executive Officer, CEO, PSIS, Tri Setiawan diharapkan mampu membuat kedalaman skuad di lini tengah menjadi semakin kuat. Rekrutan terbaru kami yang diperkenalkan hari ini yakni Tri Setiawan. Dia masih muda, memiliki kemampuan bertahan cukup bagus yang dipantau oleh tim scouting kami sehingga diharapkan mampu menambah kedalaman skuad di lini tengah yang saat ini di posisi tersebut kami sudah ada Delvin, Lutfi, dan kemungkinan juga ada pemain asing, tutur Yoyo Sukawi.
Tri Setiawan akan dikontrak oleh PSIS selama 3 musim hingga akhir musim 2026 mendatang. Kabar lainnya, Raffi Ahmad tak tinggal diam, enggan kehilangan lagi pemain andalannya. RANS Nusantara FC bergerak cepat mengamankan pemain yang kontraknya telah habis. Ya, RANS Nusantara FC resmi memperpanjang kiper andalan, Hilman Shah yang diumumkan lewat unggahan di akun Instagram klub berjuluk The Prestige Phoenix tersebut. Hilman Shah masih akan tetap menjaga gawang RANS Nusantara FC. Ayo bangkit musim depan, tulis akun @rans.nusantara pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Ex penjaga gawang PSM Makassar tersebut, sempat santer dikabarkan bakal merapat ke Bali United FC yang baru kehilangan Nadeo Argawinata. Tidak hanya itu, kepastian kiper berusia 25 tahun ini bertahan di RANS Nusantara lantaran manajemen percaya dengan kemampuan kiper asal Sulawesi Selatan tersebut. Meskipun Hilman Shah kebobolan 39 gol dalam 19 kali penampilannya bersama The Phoenix, dan baru mencatatkan 2 kali clean sheet, manajemen masih yakin dengan kemampuannya. Sebelumnya manajemen RANS Nusantara telah melepas 12 pemain. Salah satu di antaranya Edo Febriansah yang memutuskan hijrah ke Persib Bandung.